Ya, sekarang kita akan melihat ya, biasanya akan ada informasi yang cukup panjang seperti ini begitu. Silahkan teman-teman mencoba melihat mana yang penting, seperti yang saya lakukan di pertemuan pertama begitu. Melihat persoalan ini. Ya, silahkan. Jadi ini kan bicara tentang diskon ya teman-teman ya. Bicara tentang diskon. Kalau kita dengar diskon pasti menjadi sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Tetapi pada saat diskon itu dimasukkan ke dalam bentuk soal begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan begitu. Ya, kuncinya ada di mana teman-teman? Kuncinya ada di mana? Apakah kita perlu membaca semuanya yang ada di sini? Perlu tidak? Dilihat di gambar diskon. Ah, oke. Pintar sekali. Swisher ya. Lihat yang ada di sini. Yang di sebelah kiri ini hanya menceritakan tentang pengantarnya saja. Ya. Kalau tulisan seperti itu artinya apa begitu ya. Kalau tulisan 30% plus 20% itu artinya apa begitu. Dan yang diperlukan di sini sebenarnya hanya informasi yang ada di dalam gambar. Ada sepatu, ada harga, dan ada diskonnya. Karena di situ yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan hanya, Harga kalau kita sepatu lihat di yang sini, harus dibayar Ali. ah, betul, yang dibayar Ali yang terkait dengan apa? Sepatu, ya kan? Betul tidak? Karena ini terkait dengan sepatu, berarti kita mencoba mencari informasi yang hanya kaitannya dengan sepatu, begitu. Oke, sampai di sini dulu aman? Oke ya. Jadi Iya, sepatu Pak. ini harganya berapa, teman-teman? 1.200.000. Ah, mantap. 1.200.000. Kemudian diskonnya 50%. 50%. Yakin? Diskon 40 tambah 10%. Apakah begitu? Ya. Diskon Nah, 40. ya. Apakah arti dari 40% plus 10%? Ya, yang sering belanja ini. Yang sering belanja ya. Bu Sandra pasti sering belanja ini. Kalau diskon 40% plus 10% itu artinya apa, Bu Sandra? Apakah 50% diskonnya? Berarti harganya 600 gitu ya, langsung ketemu ya. Apakah begitu? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke. Gimana Mas Pejuang? Jadi 40% tersebut dipotong dulu dari harga normal 1.200.000. Ah, Setelah oke. itu baru dipotong 10% lagi, Pak. Dari harga yang sudah Dipotong. dipotong 40% tadi. Jadi artinya gitu ya teman-teman ya. Seringkali kita terjadi kesalahan 40% plus 10% itu kita anggap 50%. Dan itu mesti di sini ada jawabannya begitu ya. Di sini masih ada jawabannya. Nah, ini yang seringkali membuat kita terkecoh di sana. Jadi artinya 40% plus 10% itu artinya harga barang ini akan dipotong 40% dulu, akan muncul harga baru ya, dengan diskon 40%, baru nanti akan dipotong lagi 10% dari harga baru yang sudah kita hitung tadi. Jadi artinya kita harus mencari dulu nih diskonnya tadi. Diskonnya 40%. Kalau diskon 40% berarti kita bayarnya berapa? Bayarnya berapa persen berarti? Bayar berapa persen? Kalau diskonnya 40% berarti kita bayar, 60%. pinter banget, 60%, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi nanti nggak usah ngitung 40% dulu baru dikurangi. Jangan. Kelamaan nanti, karena ini tes waktunya pasti cepat sekali begitu ya. Jadi kalau diskonnya 40% berarti kita hanya bayar 60%. Yang pertama dulu loh ya, sebelum dipotong lagi 10%. Jadi kita bayar yang pertama nanti ya, harga yang kita bayar kalau potongannya 40%, berarti kita hanya bayar 60%. Berarti kita cari dulu 60%. 60% itu berarti 60 per 100 ya teman-teman ya. Dikalikan berapa? 1.200.000. Nah, ini harga yang diskon 40% gitu. Oke. Berapa ini? 720.000. Oke, 720.000.
ribu. Pak. Ah, oke ya. 720.000. Apakah ini yang kita bayar? Tidak. Karena kita dapat diskon lagi berapa? 10%. Diskon lagi berapa? Diskon lagi 10%. Berarti kita bayar berapa ini? Berarti bayar berapa ini? Kalau diskonnya 10%, berarti kita hanya bayar 90% dari berapa? 720. Nah, berarti kita bayar hanya 90%, berarti 90/100 dari berapa? 720.000. 20. Berapa ini? B, Pak. Ah, 648.000. betul. Dari sini udah kelihatan ya. Oke, 648. 48.000. Oke. Gimana teman-teman? Aman ya? Jadi kita tidak harus membaca informasi keseluruhan ini. Karena kita hanya membutuhkan harga sepatu ini setelah didiskon 2 kali itu berapa gitu. Diskon pertama 40%, berarti kita hanya bayar 720, tapi kita dapat lagi diskon yang kedua 10%. Berarti kita hanya bayar 90% dari 720, yaitu sebesar 648.000 gitu. Oke. Sampai di sini? Jadi bukan 50% ya, tapi 40% dulu dapat harga baru, didiskon lagi 10%. Oke, yang kedua. Yang kedua. Tulisannya terlihat di sini? Terlihat jelas, teman-teman? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, ya, terlihat jelas di sini ada komisi pemilihan ya. Pemilu ya, pemilihan umum ya. Oke. Terus teman-teman langsung ke sini saja. Banyak pelamar yang diterima sebagai calon pantarlih ya, pemutakhiran data pemilih ya, adalah berapa? Ini kan yang diterima. Yang diterima. Kata kuncinya adalah diterima di sini. Cek sekarang, informasi yang menyatakan diterima ada di mana? Banyak pelamar yang diterima, sekarang cari informasi yang menyatakan diterima. Di Dinyatakan mana? lulus. Oke. Dinyatakan diterima apabila lulus apa ini? Administrasi dan Administrasi dan wawancara. Nah, kalau seperti ini bicara apa teman-teman? Jadi ada dua kelompok, lulus tes administrasi dan lulus tes wawancara. Ini bicara apa berarti? Pengelompokan. Kata kuncinya pengelompokan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang HIM. Masih ingat? Apa? HIM? himpunan. Cocok sekali. Ini bicara tentang himpunan. Berarti dia harus kedua-duanya. Berarti ya lolos administrasi plus lolos wawancara. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami. Diterima berarti harus memenuhi dua-duanya. Berarti irisannya. Irisannya antara administrasi dan wawancara. Jadi kalau kita gambarkan teman-teman, berarti ini ada berapa himpunan toh ini? Ini himpunan yang pertama, ini himpunan yang kedua. Dan ini yang tidak kedua-duanya. Oke, jadi kalau kita punya diagram Venn begitu ya, punya diagram Venn, berarti ada dua himpunan teman-teman. Ada dua himpunan. Ya, katakanlah ini himpunan yang pertama itu adalah himpunan A, yang administrasi. Yang kedua adalah wawancara. Himpunan W begitu ya. Total semuanya berapa ini? 113 ya. Oke. Terus yang lolos administrasi berapa? 77 orang. 77? Yakin? 3. Apa, Pak? Administrasi. Administrasi 77 saja atau 77 dikurangi berapa? Karena di sini ada, nah ini kan kita nggak tahu ya. Yang lolos ini kita misalkan X boleh ya, karena kita belum tahu jumlahnya ya.
Kita Iya. misalkan X boleh ya. Berarti X-nya di mana? X-nya di tengah. Di tengah ini. Berarti irisan antara administrasi dan wawancara. Apakah Wawancara. yang administrasi 77? Hmm. Nah, karena dikurangi yang ini kan ya. Berarti ini 70 Hmm. dikurangi berapa? Dikurangi X di sini. Yang di sini berarti berapa ini? 87 87 kurang juga X. dikurangi X juga ya. 70. Kelihatan enggak teman-teman tulisannya ini? Kelihatan. Atau terlalu jelek ya? Kak, Ya, aman ya? Terlihat Kelihatan. ya? Iya, tidak Pak. apa-apa, masih bisa Oke, dipahami. bisa dipahami ya. Terus tadi yang 11 ini berarti ditaruh di mana nih yang 11 ini? Yang 11 X ditaruh di mungkin. mana? X, yakin? Apakah dia masuk di A dan W? Kan dia tidak lolos. Berarti ada di mana? Di luar. Tengah, Di luar. Di tengah? Di, Di luar di berarti luar. ya. Karena dia tidak termasuk kan ya. Tidak masuk Iya. kedua-duanya. Berarti dia di luar gitu. Nah, sehingga teman-teman, jika semuanya ini ditambahkan, maka ini di luar ya kok saya tulisnya X toh. Ini harusnya saya tulisnya berapa? 11 di sini. Oke, sorry teman-teman. Ya, 11-nya yang di luar sini. Jadi artinya semua anggota yang ada di dalam sini ya ditambahkan 11 harus sama dengan 113. Berarti semuanya, berarti kalau kita jumlahkan semua, oke teman-teman, berarti kalau 77 dikurangi E ditambah siapa? Ini ditambah X ditambah lagi siapa? 87 dikurangi X ditambah siapa lagi? Yang di luar tadi? ditambah 11. 11, hasilnya berapa? Harus sama dengan 113. Oke, sampai di sini dulu yuk. Kenapa seperti ini? Kenapa ini 77 harus dikurangi X? Karena ada bagian dari 77 ini yang lolos juga wawancara, teman-teman. Yaitu sebesar X. Kita belum tahu, karena yang mau dicari adalah X-nya. Jadi ini yang kita cari itu adalah X. Gitu. Jadi ada yang lolos administrasi dan juga lolos wawancara sebesar X. Berarti 77 ini harus dikurangi X. Karena dia juga merupakan anggotanya si wawancara gitu. Begitu juga yang wawancara. Yang lolos wawancara memang ada 87, tapi dia juga lolos administrasi sebanyak X. Maka dia dikurangi X juga gitu. Sampai di sini aman dulu? Iya, Aman? Pak. Aman, Oke, Pak. sekarang kita coba masukkan. 77 dikurangi X ditambah X, bagaimana dengan X-nya? Min Habis X ditambah X, min X habis tambah ya? X habis. Habis. Oke. Kemudian, ini 87 dikurangi X ya. Terus Iya. ditambah 11. Berapa ini? 11. Berapa total semuanya sampai ke sana? Kalau kita jadikan satu. Berarti ini kan 77 ditambah 87 ditambah 11 boleh ya? 194. Dikurangi X Iya. sama dengan 113. Berapa? 164, 175. 175? 5. Oke, 175, betul ya? Karena ini berapa ini? Ini dengan ini berapa ini? Ini Berapa? 77 tambah 87, 90. 164. Yang ini, yang ini dulu, yang kecil-kecil aja dulu. Berapa ini? Oh ya, 87 ditambah 11 berapa? 98. 8 ya, 98 ditambah sana, belakangnya berapa ini? Ini dengan ini? 15. 15. Ya, 15, ini tambah ini, 16, berarti 175 ya? Iya, Betul? 175. Oke, Iya, Pak. 175 dikurangi berapa? X sama dengan 113 ya? Berarti 13. X-nya berapa? 113 kurang A, betul, X. 113 atau 175 dikurangi 113? 175 kurang 75 Oke, 175 62. dikurangi 113. Berapa hasilnya? 62. 62. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, aman? Aman, Pak.
Aman ya, Iya. bisa ya. Jadi ini terkait dengan himpunan. Kalau dia lulus A dan B, berarti dia ada di tengahnya karena dia beririsan gitu. Oke ya. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini agak harus teliti teman-teman. Nah, ini sering kali muncul dengan konsep-konsep seperti ini. Ya. Kita amati sama-sama sekarang. Jadi ini ada sebuah kebun ya, berbentuk apa ini? Persegi panjang. 4. Oke. Ya. Ya. Persegi panjang berarti kita udah langsung ingat ada panjang kali lebar ya. Kali lebar. Oke. Di dalam kebun tersebut terdapat kolam yang berbentuk apa? Persegi panjang. 3 persegi. Berbentuk ya, Persegi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 sama meter. seperti gambar. Nah, ini sebenarnya bukan persegi panjang tapi persegi ya. Ini ukurannya sama semua ya. Oke. Ya. Terus kita cek di sini. Kita cek karena ketiga persegi ini ukurannya sama begitu ya teman-teman ya. Kalau di sini X, berarti di sini berapa teman-teman? X. X juga. Oke, ini juga Ya. X. Di sini berapa? X. X. Di sini juga X. X. Ya. Sekarang pertanyaannya apa? Bentuk aljabar yang merupakan luas kebun di luar kolam. Nah, ini luas kebun di luar kolam. Berarti yang mana? Yang di sini kan teman-teman ya? Ini ya, yang ada di sini. Iya. Kesulitan enggak kita mengukurnya kalau melihat gambarnya saja? Pasti akan lama. Berarti caranya gimana? Caranya gimana ini? Berarti untuk mencari luas kebun di luar kolam ini berarti caranya siapa? Keseluruhan tadi namanya apa ini? Persegi panjang. Keseluruhan. Persegi panjang. Luas. Berarti kalau luas persegi panjang dikurangi siapa? Luas persegi. Luas persegi ini sebanyak berapa ini? 3. Dikurangi 3. 3 dari luas persegi yang kecil ya. Oke. Yuk, sekarang kita coba sama-sama sekarang yuk. Kita cek sama-sama sekarang. Nah, sekarang kan kita harus mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu Kali lebar. panjang kali lebar ya. Oke, panjang kali lebar. Kita cari dulu panjang kali lebarnya. Panjangnya yang mana berarti? Panjangnya kan yang ini ya. 2 Nah, meter. sampai ke sana ya. Berarti Iya. 2 Kali 2 kali ya, 5. 3x. hati-hati. Panjangnya kan dari sini sampai sini kan? Berarti kan Iya. 2 ditambah 3x. 3x. Pinter banget. Jadi saya tulis dari awal aja ya berarti ya. 2 ditambah x ditambah x ditambah x lagi kan? Oke ya. Oke, ini panjangnya. Terus dikali lebarnya 5. 5 saja? 5x. 5 saja? 5 tambah x. Ini x-nya dikasih siapa? 5x. Masih ada x-nya ya. Oke, 5 5-nya jangan tambah dilupakan. Kasihan nanti ya. 5 ditambah x. Oke, ya sekarang kita masukkan. Berarti x-nya ada berapa ini berarti sekarang? 1, 2, 3 ya. Nah, berarti 2 ditambah 3x ya. 3x. Cocok? Dikalikan dengan 5 5 tambah x. tambah 5 x. tambah x. Oke, ya sekarang biar cantik x-nya kita taruh depan semua ya. Jadi ini 3x ditambah 2 dikalikan dengan x 5. ditambah 5 ya. Tambah Oke, 5. ya. Sekarang kita kalau udah bentuk seperti ini dilakukan perkalian distribusi ya. Iya. Ini dengan ini ke sana. 3x pangkat 2. Oke, ini dengan tambah yang 5. sana ya. Ya, oke berarti 3x kali x ya. Berarti berapa ini? 3x pangkat 2 Oke, 3x 3x kuadrat tambah 3x kali 5 ya. 15x. Oke, ditambah 15. 15x. Kebanyakan. Sorry. Kebanyakan ini tadi ya. Kita cek dulu. Ditambah 15. Ya, pelan-pelan ya. Terlalu semangat ini sampai lupa saya. Ya. 3x kuadrat ditambah 15 15x. x ya. Oke. Ditambah lagi ini 2 tambah kali x ya. 2x. Oke, Iya. mantap.
2X ditambah lagi berapa? Tambah 2 10. kali. Oke, mantap. Tambah 10. Jadikan 1 sekarang. Berarti Ini 3X 3X kuadrat kuadrat. Oke, ditambah tambah 15 tambah ini. 17X. Oke, 17X 17X ditambah tambah 10. 10. Nah, ini baru luasnya persegi panjang ya. Oke, Iya. sekarang kita cari luas yang 3 kali luas persegi ya, yang kecil ya. Oke, kalau persegi berarti Sisi kali sisi. sisi kali sisi. Berarti 3 kali sisi kuadrat Sisi ya. kali Sisinya Iya. panjangnya, X. sisinya panjangnya X. Berarti X dikuadratkan ya. Iya, Pak. Ya, berarti berapa ini? Maaf, ini saya tuliskan dulu. Berarti X-nya di X kuadrat ya. Oke, mantap. Ini X kuadrat. Berarti menjadi berapa ini? 3X Kuadrat. kuadrat. Nah, padahal tadi luas yang di luar kolam ini adalah luasnya siapa ini? Luasnya persegi panjang dikurangi 3 luasnya ini ya. Nah, tinggal dimasukkan Iya. saja berarti. 3X kuadrat ditambah 17X ditambah 10 ya. Kan dikurangi kan ya? Dikurangi berapa tadi? Kurang 3X 3X kuadrat. kuadrat. Oke, berarti ini habis ya? Iya. Habis. Berarti Tinggal 17X tambah 10. 17X ditambah 10. 10. Oke, yang mana berarti? D, Pak. Yang D. D. Mantap. Gimana teman-teman? Mantap? Aman? Ya, Pak. Oke ya. Oke, sip. Kalau aman, coba ya. Sekarang kalau yang ini. Ya, sekarang yang ini. Silakan teman-teman lihat di sini. Ini bicara tentang barisan aritmatika. Masih ingat barisan aritmatika? Yang sering muncul itu tentang pola-pola bilangan begitu teman-teman. Termasuk yang seperti ini begitu ya. Ini bicara tentang logikanya kita untuk melihat kalau kita lupa harus gimana gitu ya. Karena ini kan persamaannya banyak begitu. Makanya nanti saya akan ajarkan kalau saya lupa gimana Pak gitu. Oke, ya. Jadi ini ada informasi, ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu artinya apa? Barisan bilangan yang setiap suku yang berdekatan itu selisihnya sama gitu. Itu namanya aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu contohnya ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini. Ini selisihnya berapa ini? 1 di sini, 1. 1 di sini juga 1. Nah, yang kayak gini itu namanya barisan aritmatika. Aman dulu di sini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Aman, ini Ya, saya Pak. ambilkan dari Pak. prediksi yang kisi-kisi yang 2022 ini. Gimana? Aman di sini ya? Oke, kalau ini aman sekarang coba kita perhatikan sama-sama. Ya, kita perhatikan sama-sama. Teman-teman masih ingat persamaannya? Mencari suku ke N? Masih ingat? N per 2. N per 2, N plus 3, setengah, lupa. Lupa ya? Nah, Iya. kalau nanti ini aritmatika teman-teman dan kita mendapatkan bentuk soal seperti ini, kalau kita lupa, caranya gampang untuk mengingat. Contoh misalkan tadi ya, contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Kalau kita lupa persamaannya, kita pakai contoh yang sederhana saja. Ini, 1, 2, 3, 4, ini saja teman-teman. Ini namanya U berapa? U1. Ini namanya U2. U2. Ini namanya U3. Dan ini namanya U4. Sama dengan yang ini. Suku keempat berarti siapa? U4. U4. Suku yang ke-9 namanya juga U9. 9. Oke ya, kita tentukan di sini sekarang. Kalau U1-nya kita kasih nama A, ya, berarti U1 sama dengan A. Oke teman-teman ya. U1 sama dengan A. U2 berarti
apanya A? Tadi, ini sampai sini tadi, kan 1 ya. Ini sampai sini juga 1, ini sampai sini juga 1. 1 ini namanya beda. Yang sering kita kasih simbol B. Berarti untuk mencari U2 sama dengan A diapakan? Ini 1 ditambah 1 kan, jadi 2 kan? 1 di sini tadi siapa ini? B. Beda. Berarti U2-nya berarti 1 ditambah B. beda. Benar enggak? Berarti U2 itu sama dengan U1 ditambah beda. U1-nya siapa tadi? A. Gitu. Berarti kalau U3 U2 berarti U2 ditambah beda kan? ya. Benar enggak? Nah, sekarang kita masukkan U2-nya sama dengan apa? A ditambah beda. Benar? U2-nya sama dengan A A. ditambah beda B. ditambah siapa lagi? Beda lagi toh? B. Berarti jadinya apa Ya. ini? A A ditambah tambah 2B. berapa beda? 2 beda. A tambah Ini 2B. jika U3. Oke. Kalau U3 berarti A ditambah 2 beda. Sekarang perhatikan di sini teman-teman. Kalau U4 A berarti tambah 3B. A ditambah 3B. Kalau U10 A tambah 9B. A ditambah 9B. Gampang kan? Dari sini dulu teman-teman. Berarti kalau kita punya U4 di sini, kalau kita punya U4 berarti B. Tambah A ditambah 3B. ya, oke. Kita masukkan ke sana. Berarti di sini kalau kita punya U4 ya, U4 itu artinya berarti A ditambah 3B ya. Sama dengan berapa? Di sini. 110. Oke. 110. Berarti kalau kita punya U berapa lagi itu? 9 U9 ya. U9 berarti A tambah ditambah 8B. 8B. Sama dengan berapa 8B. teman-teman? Sama dengan 150. 150. Ya, masih ingat berarti ini? Bentuk persamaan seperti ini diapakan ini? Eliminasi. Mantap sekali. Dieliminasi. Oke, dikurangi saja ya. A dikurangi A, habis ya. Iya, A Pak. dikurangi A, habis ya. Terus 3B dikurangi 8B, Min 5B. min 5B. B. 110 dikurangi 150, Min 40. minus 40. 40. Berarti B-nya berapa teman-teman? Nah, ini kan 8. negatifnya bisa hilang ya. Hasilnya Iya, 8. 8. Nah, ini siapanya? Bedanya. Bedanya 8. Bedanya 8. A-nya sudah kita dapat atau belum? A-nya. Bisa langsung belum dapat. Bisa Belum langsung dapat ya? Bisa langsung Ya. dilihat dari sini ya. Oke, kita cari Ya. A-nya sekarang. A-nya sekarang A-nya berapa? Ya. A-nya berapa? Kita cari di sini. Pakai persamaan yang pertama enggak apa-apa ya. Pakai yang ini saja. Nah, ini persamaan pertama. Ini persamaan yang kedua. Kita masukkan yang pertama saja. A ditambah berapa itu? 3 3B. kali Sama dengan 110 ya. A ditambah 3 kali 8 sama dengan 110. Oke, A plus berapa ini? 3 kali 8? 10 kurangi 24. 24 3 ya. kali 8. Oke. Ya, berarti A-nya berapa ini? 110 dikurangi 24 ya. Berapa teman-teman? 86. 80? 86. Oke, 86. Berarti kita udah dapat sekarang A-nya 86 dan B-nya berapa tadi? B-nya 8. 8. 8. Mantap. Yang dicari berapa ini? Suku ke berapa? S30. S30 atau U30? Oh, U30, Pak. U30. U30 ya. Oke, kalau U30 berarti A plus A berapa? plus 29B. Oke, mantap. Kita tidak perlu menghafalkan persamaan toh? Tidak harus menghafalkan rumus lagi toh? A-nya berapa? Iya. A-nya 86. 86 ditambah 29 dikalikan 9 kali 8. 8. Oke, berapa yuk? Silahkan dicari. 72. Berapa? 232. Berapa?
29 kali 8. Ah, Ya. ini berapa 86 yang sini? tambah 86 232. ditambah berapa ini? 86, 232. Ini 200 berapa? 32. 232? 32 ya? Berarti hasilnya berapa ini? 86 Ya, ini. 300 berapa? Belakangnya pasti 8 ya? 18 ya? 308. Iya. Oke, mantap. 318. Oke. Gimana teman-teman? Aman? Aman ya? Ya, kalau aman sekarang kita lihat yang berikutnya. Oh, kita bernafas dulu sebentar ya. Kita lari terus tadi ya. Ya, sekarang kalau yang ini. Ya, ini. Kalau yang ini gimana ini? Jadi, sebuah pembangunan ini ya, pembangunan ini akan selesai selama 22 hari bila dikerjakan 20 orang, gitu ya. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan itu dihentikan selama 6 hari. Jadi udah kerja tuh 10 hari kemudian libur 6 hari. Nah, padahal ini harus diselesaikan dalam waktu yang sama yang diharapkan itu yaitu 22 hari. Nah, supaya pembangunan itu bisa tetap jalan, maka kan harus nambah pekerjanya. Nah, ini gimana teman-teman? Gimana caranya? Kalau seperti ini. Gimana, yuk? Baru seperti ini, gimana? Jadi, saya tuliskan di sini dulu ya. Jadi, kalau ini selesai 22 hari, ya, ini yang dibutuhkan itu 20 orang, gitu. 20 orang. Ya, 20 orang, gitu. Nah, ini sudah dikerjakan 10 hari, gitu ya. Dikerjakan 10 hari. Kerjakan 10 hari. Oke, 10 hari. Berarti kalau dikerjakan 10 hari, sisanya masih berapa hari ini? Harusnya, normalnya. 12. Normalnya, sisanya masih berapa? 12 Sisa berapa hari? 12 12. hari ya? Ya, 12 hari. Ini normalnya ya. Normalnya 12 hari. Nah, kalau normalnya 12 hari ini, maka dia hanya butuh 20 orang gitu ya. Itu normalnya gitu ya. Normalnya gitu. Tapi kan ini istirahat gitu ya. Normalnya kalau 12 hari, maka hanya butuh 20 orang. Tapi kan ini istirahat. Istirahat berapa? Berapa hari? 10 hari. 6 Iya. hari, Pak. 10 Istirahatnya hari. berapa? Istirahatnya loh ya. Dihentikan Oh, ini loh. 6. Dihentikan selama berapa hari? 6 hari. 6 hari. 6 Istirahat 6 hari. Berarti sisanya berapa ini? Sekarang. Sisanya tinggal berapa? Sisa berapa hari 6 berarti? hari. Tinggal 6 6. hari, Tinggal teman-teman. Yuk. Nah, tinggal 6 hari. Yuk, tinggal 6 hari. Kalau tadi 12, ya. Kalau tadi 12, maka hanya butuh 20. Nah, sekarang sisa berapa ini? 6 hari saja. Selesai enggak dikerjakan 20 orang? Selesai enggak? Kalau hanya 20 orang ini. Enggak, kayaknya harus Enggak selesai. ditambah. Berarti kan ini menjadi berapa kalinya ini? Ini kan 12 hari menjadi 6 hari. Setengahnya kan ya? Berarti butuh orang Iya. lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Berarti berapa kalinya berarti? 2 kali lipat. Jadi 40 orang. Betul. Butuh 2 kalinya. Berapa 2 kalinya? Berarti 2 kali 20 orang kan? 20. Ya, Berarti butuh berapa orang ini? 40 orang. 40. Berarti nambah orang berapa ini berarti? Nambah orang berapa? 20. 20. Nambah 20. Jadi harus ditambah, oke, 20 orang lagi gitu. Nah, ini supaya selesai, tidak molor waktunya gitu. Ini cara yang paling cepat, teman-teman. Ini cara yang paling cepat.
Ini kalau kondisinya kita bisa ngitung loh teman-teman ya. Karena ini 12, ini jadi 6 gitu ya. Apakah nanti kondisinya akan seperti ini terus? Apakah kondisinya mesti menjadi setengahnya gini? Belum tentu. Istirahat bisa 5 hari kan? Berarti tidak bisa langsung 2 kalinya gitu. Ini cara yang paling cepat jika kondisinya begini. Kalau kondisinya tidak seperti ini, nah saya ajarkan cara yang berikutnya teman-teman. Nah ini yang kita harus gunakan gitu ya. Nah ini saya hapus dulu. Supaya nanti kalau kondisinya pas begini, nah ini gampang. Karena 12 jadi 6, pasti 2 kalinya gitu yang dibutuhkan begitu. Tapi kalau nanti kondisinya tidak 2 kalinya, nah kita harus ngitung dengan, nah ini cara yang kedua yang kita coba lihat sama-sama yuk. Jadi kita harus tahu sebenarnya ini berapa besar toh pekerjaan ini yang mau diselesaikan begitu. Nah ini kita harus hitung dulu teman-teman. Jadi cara yang paling teliti gitu ya dalam konteks yang berbeda, maka kita harus menghitung ini. Sebenarnya jumlah pekerjaannya itu berapa toh? Jumlah pekerjaan yang harus selesai gitu loh. Ya ini tadi jumlah pekerjaannya ya berapa hari kali berapa orang itu. Sehingga nanti hari orang satuannya gitu ya. Untuk memudahkan kita. Sebenarnya kan berapa banyak toh pekerjaan itu? Ya berarti berapa hari dikalikan berapa orang itu. Berarti jumlah pekerjaannya sebenarnya yang harus diselesaikan itu sebanyak 22 dikali dengan 20. Ya, ini hari satuannya hari orang ya, karena kita hanya akan mengalihkan saja satuannya tetap gitu ya. Berarti berapa sebenarnya jumlahnya? Jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. 22 kali 20 berapa? 440. Nah, 440 teman-teman. Jadi satuannya kita abaikan dulu enggak apa-apa ya. Kita abaikan dulu, kita bicara tentang nilainya dulu, yaitu 420 gitu. 420, ini totalnya. Tahap pertama dikerjakan berapa hari? Jika dikerjakan 10 hari berarti dapat berapa ini? Dikerjakan 10 hari, maka selesai berapa banyak teman-teman? Selesai berapa banyak? Berarti 10 kali 20. Benar enggak? Ada 20 orang, 10 hari. Benar enggak teman-teman? Betul, Pak. Betul. Berarti selesai berapa ini? Berapa bagian ini? 200. Baru 200 yang diselesaikan. Sisanya berarti berapa? Sisanya berapa? Sisanya 400. 440. Dikurangi 200 ya. Berarti masih ada berapa? 220. 240 ya. Ini sisanya. Nah, sisanya. Ini harusnya diselesaikan selama berapa hari? Sisa waktunya sekarang kita cek. Sisa waktunya normal, sisa waktu normal berapa? Sisa waktu normal 12 hari. masih ada berapa? 6 hari. Bentar. 22 dikurangi berapa? 10 tuh ya? 10. Masih ada 12. Sorry kok 16 ya. 12 hari kan normalnya ya? Normalnya 12 hari gitu ya. Normalnya masih tersisa 12 hari. Ini 12 hari. Tapi kan libur tuh ya. Libur berapa? 6 hari. 6 hari. Sisanya 6 hari. 12. 12 dikurangi 6 ya, berarti 6 hari dah. Nah, Iya, Pak. jadi pekerjaan sebanyak 240 ini harus diselesaikan selama 6 hari ini. Nah, maka jumlah pekerjanya, nah ini tadi. Pekerjaannya 240 dibagi berapa hari? 6 hari. 6 Maka hari. ketemunya 40 orang gitu. 40. Nah, ini normalnya yang dipakai teman-teman. Kebetulan tadi kan pas ya, setengahnya kan ya, maka tinggal 2 kalinya kan ya. Gampang banget kan ya. Tapi kondisinya nanti tidak selalu begini teman-teman. Tidak selalu begini. Ya, tidak selalu begini. Maka cara yang normal digunakan adalah cara ini tadi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari jumlah pekerjaannya. Jumlah pekerjaannya dari mana? Ya jumlah harinya kali jumlah orangnya. 22 kali 20. Totalnya itu ada 440 pekerjaan itu, besarannya.
Besarannya ya, bicara besarannya ya, 440. Kemudian dari 440 ini dikerjakan 10 hari. Dapat berapa berarti? 10 kali 20. Berarti 200-nya udah selesai tuh. Yang 10 hari. Berarti masih sisa 240. Nah, 240 ini normalnya, ya normalnya, kalau harus selesai 22 hari, nah ini harus dikerjakan selama 12 hari. Tapi orangnya istirahat dulu. Tinggal sisa 6 hari. Maka sisa pekerjaan ini dibagi tidak lagi 12, tetapi sisa hari yang efektif, yaitu 6 hari. Berarti butuhnya 40 orang. Berarti penambahannya sebanyak 20 orang. Karena pekerjanya pertama 20, ditambah lagi 20, menjadi 40 orang. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang dipakai gitu. Yang sering dipakai. Bagaimana? Aman? Oke? Halo? Aman? Iya, Pak. Aman ya? Oh, ini suaranya mana? Ini Iya, jempolnya Pak. dulu lah ya. Ya, reaksinya dulu. Jangan-jangan saya ditinggal tidur ini ya. Ayo, reactionnya dulu. Saya sampai saya sudah akhirnya tidur semua ya. Ya coba, jempolnya mana? Jempol, 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 jempol. Yo, jempol dulu yo. Jempol, jempol yo. Jempol-jempol. Jempolnya Iya. mana ini? Jangan-jangan lupa ya, jempol di mana ini ya? Oke teman-teman ya. Ya, yang berikutnya coba ya. Nah ini. Ini hal yang sederhana tapi sering kali muncul bentuk-bentuk yang seperti ini teman-teman. Hmm. Ya. Oke, ini jempol atau tanya ini ya? Ada yang angkat tangan juga ini ya, raise hand ini. Mungkin karena mau angkat jempol, jempolnya hilang ya, jadi raise hand ya. Oke, ya. Yang model-model begini sering sering keluar teman-teman ya. Bentuknya memang beda-beda, tapi untuk hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang kita terjebak sehingga waktu kita habis di sini begitu. Ya. Ada yang punya ide gimana cara cepat menyelesaikan ini? Hmm. Ya kan? Sebenarnya bukan sulit, teman-teman. Kadang-kadang kita ngitungnya yang lama gitu ya. Ya, ada yang punya ide enggak? Ada yang punya ide enggak? Ada yang punya Hmm. ide? Bentuknya pasti istimewa loh. Di sini ada 0,5, 0,5 ya. Di sini ada 5-nya gitu. Menyelesaikan dari dalam kurung terlebih dahulu, Pak. Yang dalam kurung terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Ya. Yang mana dulu ini? Yang dalam kurung yang mana ini yang kita selesaikan? Teman-teman biasanya kita sering kali apa namanya? Kalau seperti ini berapa tuh ini hasilnya berapa ini? Yang di dalam kurung ini berapa ini? 5 kali 0,5. 5 kali 5 ya. 25 toh. 0,5 itu kan setengah Berarti kan ya? 12,5. Ah, 12,5. oke, 12,5. Mantap ya. Kenapa 12,5? Ya ini 25 setengahnya kan? Iya. Oke ya. Terus yang di sini 2 kali Hmm. seperempat itu berapa teman-teman? 2 kali seperempat itu berapa tuh? 2 kali seperempat itu 12. berapa? 2 per 4 kan? 2 per, Iya. 2 per 4 itu 2/4 berapa? ya. Setengah 2 juga per enggak? seperdua. Setengah juga kan ya? Setengah Iya, dari Pak. 25%. Berarti berapa ini? Kali 5 kali setengah 25%. Berarti berapa persen ini? Berapa persen? 55 seperlima. Setengahnya 25 loh. Hati-hati ya. Berapa? 21. Ini tadi setengahnya 25 katanya 12 setengah. 17,5%. Yakin? 17. Ya, ya pelan-pelan. Saya hapus dulu pelan-pelan ya. Saya hapus supaya ini sepertinya ada yang bingung di daerah sini. Yuk, kita coba pelan-pelan dari sini dulu. Teman-teman, di bagian ini 2 kali seperempat ya, 2 kali seperempat ini ya. Kita kerjakan yang di sini ya. 2 kali seperempat itu berarti 2 per 4 ya. Iya. Kali 25%. Oke ya. 2 seperempat itu sama dengan berapa? Ini kan bisa dicoret ya. Dapatnya 1, dapatnya 2 ya. Berarti kan setengah kan ya. Setengah dari 25%. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung dulu. Berarti setengahnya 25 kan? Bener nggak? Iya. Berarti berapa setengahnya 25 itu?
Ya sama, 12,5%. 12,5%. Oke, ini kan 12,5% itu kan sama dengan 12,5 per 100, toh? Sama dengan berapa ini? Geser aja kan komanya kan ya. 1, Iya. 2. 0, berapa ini? 1, 2, 5. Betul kan? Tinggal ditambahkan yang ini tadi, toh? Berarti 12,5 ditambah 0, komanya harus di bawahnya. 1, 2, 5. Hasilnya berapa ini? 0 tambah ini 5. 12,65. Ini 2, ini 6, ini 12. Ini ya. Oke? Aman? 12,6. Nah, mantap. Ini yang D. seringkali kita kehabisan waktu, teman-teman. Seringkali kita kehabisan waktu di sini gitu. Oke ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oh, ini setengahnya. Setengahnya siapa? 0,5 itu kan setengah kan? Setengahnya siapa? Setengahnya 25. 12 berarti. 2 kali seperempat. Berarti 2 per 4. 2 per 4 itu ya setengah. Setengah dari 25%. Berarti ya 12,5%. 12,5% itu berarti 12,5 per 100. Tinggal geser aja komanya. 1, 2. Karena per 100 berarti maju 2 kali. 1, 2. 0,125. Sehingga 12,5 ditambah dengan 0,125. Hasilnya 12,625. Gitu. Aman? Nah, sekarang coba teman-teman hitung ini secara cepat. Yo. Yo, sekarang hitung secara cepat yang ini. Hitung secara cepat. Yo, hitung secara cepat. Berapakah ini? Yo, berapakah ini? Berapakah ini? Yo. Nah, ini sebenarnya bukan soal yang sulit, tapi kadang-kadang kita terjebak pada lamanya kita menghitung, begitu teman-teman. 50% itu sama dengan berapa? 1/2. 1/2 alias 0,5 ya? Iya. Benar enggak? Oke, bagus sekali. Jadi caranya teman-teman, buat dalam bentuk yang sama. Ya, bentuk dalam bentuk yang sama. Bentuk yang sama tergantung lihat pilihannya. Pilihannya bentuknya persen atau pecahan atau desimal. Pilihannya bentuknya desimal, persen atau pecahan. Desimal. Ah? Desimal. Desimal teman-teman loh ya. 3,20, 2,95 ini bentuknya desimal. Pilihannya adalah desimal. Maka semua bentuk di sini harus diubah menjadi desimal. 50% itu berapa? 0,5. 5. Mantap sekali. 1/5? 0,2. 0,2. Dah. 0,5 ditambah 2,5 ditambah dengan 0,2. Berapa ini? 12? 3 ya? 3,2. Oke. Cepat kan? Jadi strateginya adalah lihat pilihannya. Ini gampang, tapi kita waktunya kadang-kadang habis di sini, teman-teman. Karena kita yakin bahwa kita bisa menjawab ya. Itu kecenderungannya kita begitu. Saya yakin bisa jawab ini. Karena ini mudah sebenarnya. Tapi ngitungnya kita yang tidak pakai strategi yang tepat akhirnya lama. Bener, ya. Bener memang jawaban kita. Tapi waktu kita habis di sini padahal masih banyak soal yang lain begitu. Sehingga strateginya adalah lihat jawabannya. Jawabannya mintanya desimal. Berarti harus saya ubah semua ke bentuk desimal gitu. Gitu ya? Aman? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, aman. Aman sekali ya. Oke, kalau aman, satu lagi ya. Satu lagi baru ini nanti dilanjutkan oleh Pak Dani. Satu lagi yang mana ini? Oke, yang ini saja. Ya, yang ini saja. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Ini kita yakin karena hanya 3 bilangan berikutnya begitu ya. Pasti kita yakin bisa. Ya, yakin bisa begitu. Yakin bisa. Kalau dilihat dari sini kecenderungan nilainya gimana, teman-teman? Berkurang. Berkurang. Oke ya, Kurang. kecenderungannya berkurang. Ya. Berkurangnya berapa ini? Berkurangnya berapa? 9. Ini berapa ke sini? Ada 9. 29 ya. Oke, benar ya, 29 ya, benar ya. Oke, 29. Ini ke sini berapa?
Ini kan ini 6. Ini 9. 3. Kalau berkurang 9 lagi kan enggak mungkin ya. Oke. Iya, berarti 20. 20 berapa ini? 25. 25, yakin? 27. Ah, mantap. 27. Ada yang istimewa sekarang terlihat? 29, 27. 27. Berarti ke sini berapa? 2. Ah, selisihnya 2 ya. Oke, berarti di sini Iya. berapa? 29 jadi Berarti 27. 27 tambah dikurangi 2 Kurangi berarti 2, 25. 25. Berarti 25 ditambah 25. Ah, di sini berarti berapa? Kurang lagi kan? 25, berarti 194. 23 ya. Nah, ini berarti berapa? Dikurangi 25 berarti belakangnya 4 ya. Cek sekarang Iya, belakangnya 4. Yang 1, belakangnya 4 kan 4, cuma ada 2 ya. Ini dengan ini kan ya jawabannya ya. Iya. Tapi harus 144. hati-hati. 104, 144 atau 154. Karena ini 2 dengan 6. 144. 44. 144 ya. Nah, berarti kan ini Iya, ya. Kak. Oke, dah enggak usah dihitung yang lain, sudah lah, cukup ya. Oke, teman-teman, ini dari saya. Ini Pak Dani sudah siap itu. Pak Dani sudah hadir bersama dengan kita. Jadi ini teman-teman ya, kuncinya tadi. Cek mintanya kemana, gunakan informasi pentingnya saja. Enggak harus semua dilihat gitu. Oke ya, sehingga nanti waktunya teman-teman akan lebih efektif karena teman-teman hanya melihat yang penting-pentingnya saja. Yang enggak penting, yang enggak ada, ya sudahlah. Kita tinggalkan dan kita cari informasi pentingnya apa gitu. Begitu ya teman-teman ya. Sukses selalu. Iya.